Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita Kitab Al-Arba'in fi Usuluddin lil Imam Al-Ghazali sampai di permasalahan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita seperti biasa Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, ahlul bait, para tabi'in, tabi'in, para aulia, para ulama wassalihin, wal masyayikh khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, wa khususan ila Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu as-sadis fi dzikrillah azza wa jalla fi kulli hal. Jadi kita masuk di asal atau pokok yang keenam tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Imam Ghazali di dalam pokok yang keenam tentang zikir ini pembahasannya sangat panjang sekali. Sangat panjang, dan sampai hari ini kita masih belum sampai kepada akhir pokok pembahasan tentang masalah zikir. Masih di pertengahan. Kemarin kita sampai kepada fa in qulta falimakhtussatil hadil mukasyafat bihalil fana. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah mukasyafat. Mukasyafat asal dari kata al-kasyaf. Kasyaf itu artinya dibuka. Dibuka. Mukasyafat yaitu sesuatu hal-hal yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Itu namanya mukasyafat. Di sini ditanyakan ketika engkau bertanya, kau berkata, kenapa al-mukasyafat ini kok terjadinya nanti pas di dalam keadaan fana. Kita sudah bahas kemarin fana yaitu satu keadaan yang di situ pokoknya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain sudah. Fana itu pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala sudah enggak ada sudah. Itu namanya fana. Enggak ada pikiran segala macam, pokoknya Allah sudah enggak ada yang lain. Itu fana, hilang sudah istilahnya dari yang lain. Bersama Allah Subhanahu wa taala 100%. Dan kenapa kok mukasyafat itu hal-hal yang dibuka atau tabir yang dibuka itu kok khusus ketika terjadi fana ini, kenapa? Jawabannya apa kata Imam Al-Ghazali? Fa'lam anna hadza kana hadhihi qissatun yatul fiha nadhrun nadhir. Ini kalau diceritakan panjang ini kata Imam Al-Ghazali. Wa dzalika idza ta'amata
lima tuqasir an tudrika kaunal hawas wa awarudan nafsi wa sahawatiha jadibatun ila hadhil alam al mahsus wa ya alamuz zur wal ghurur walidzalika yankashifu sarihul haqqi bil maut libutlani sultanil hawas wal khayal al mawliyah biwajhil qalbi ila alamis suful. Jadi begini, kenapa mukasyafat itu terjadi ketika fana saja? Karena sesungguhnya kalau diceritakan panjang lebar itu panjang, tapi di dalam kesimpulannya bahwa al-hawas ini panca indera kita ini semuanya panca indera kita ini itu juga termasuk di situ syahwat ya, itu semuanya menarik kepada alam hawas, kepada al-alam al-mahsus. Ini semua indera kita ini menarik kita untuk berkontraksi, berinteraksi dengan alam mahsus kita dunia ini, yang nampak ini semua. Ini panca indera kita semua. Nah, sementara alam dunia ini sebetulnya alam uzur wal ghurur. Disinilah penuh dengan fatam organ, penuh dengan dunia nih, penuh dengan tipuan, penuh dengan segala macam ya, syahwat dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sudah ketarik ke sini, kita terpengaruh kepada dunia ini, akhirnya nggak bisa kita melihat yang lain tuh, nggak bisa. Caranya gimana? Ini harus dipotong nih. Jadi konsentrasinya ini yang ke dunia ini harus dipotong dulu. Ketika konsentrasi ke dunia ini sudah terpotong, maka nanti baru disitulah mukasyafat itu baru bisa dirasakan. Jadi bisa beralih. Kalau konsentrasinya masih ke dunia ini ya nggak bisa. Caranya gimana ya? Tadi dengan berzikir, konsentrasi 100% akhirnya bersama Allah Subhanahu wa taala, nggak nyambung ke dunia lagi, Ketika nggak nyambung ke dunia lagi, baru di situ Allah Subhanahu wa taala membuka hal-hal, membuka tabir-tabir kepada hamba tersebut. Jadi walidzalika yakashifu sarihul haqqi bil maut. Makanya kebenaran nanti semua rahasia-rahasia ini nanti akan terungkap semua ketika orang mati. Maksudnya mati, orang kalau udah mati ini dah tak fungsi lagi, semua mata, telinga, apa indera nggak ada semua. Jadi dia tidak ada interaksi lagi dengan nafsu syahwat di dunia. Maka ketika itulah tabir dibuka semuanya. Ya, istilahnya seperti itu. Orang fana itu seperti orang mati. Maksudnya apa? Dia sudah tidak ada interaksi lagi dengan dunia ini sama sekali. Maka jadikan demikian seperti orang yang mati, baru di situ tabir dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Libudlani sultanil hawas wal khayal. Kenapa? Karena ketika orang mati, hawas ini sudah tidak, hawas di panca ini nggak fungsi lagi. Begitu juga dengan orang yang fana, panca indera kita ini yang untuk berinteraksi dengan luar ini sudah nggak ada fungsi, nggak berfungsi lagi. Maka ketika itulah sama. Ketika orang sudah mati hawasnya, indranya nggak berfungsi, Allah membukakan tabir. Orang yang berzikir sampai kepada derajat fana juga begitu, indranya sudah tidak berfungsi untuk berinteraksi dengan alam zahir yang mahsus yang bisa dipegang ini, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala membukakan tabir. Itu maksudnya. Wa in qasara anka sultanul hawas bin naum tuli'at bi syai'in minal ghaib ala qadri tidadika wa qabulika wa himmatik walakin yamtasu la yahtaju ila ta'bir wa ma indi annaka lam tusadif min nafsika ru'yan sadiqan ittala'ta biha ala amrin mustaqbal lakin khayal la yafturu fin naum wa in rakadat al khayal falidzalika yaqufu al itla'u wa la yakhlu min syaubil mithal. Sekarang begini, permisalan kata Imam Ghazali,
ketika engkau tidur, maka di situ sebagian indera kita ini sudah nggak nyambung kepada dunia ini, nggak nyambung, sebagian saja, maka dari situlah akan datang mimpi-mimpi, dan itu tergantung kepada himmahmu pada waktu itu, apa yang ada di hatimu. Apa biasanya orang ini kalau waktu dia tidak tidur, entah dia kepenginnya apa, entah apa, itu nanti akhirnya malam dia bisa bermimpi. Mimpi itu kan termasuk satu hal yang di luar kemampuan kita, mimpi itu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ketika sedikit aja atau sebagian saja al-hawas, indera kita nih tidak berfungsi, berinteraksi dengan alam ketika kita tidur, itu saja sudah bisa mendatangkan semacam mimpi. Dan bahkan ada yang namanya ru'yah shadiqah. Ru'yah shadiqah itu ru'yah yang mimpi yang benar, mimpi yang memang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih mimpi itu sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya kenapa? Karena tidur itu tadi. Nah, terus tergantung orang sebelum tidurnya amaliannya gimana, persiapannya gimana, maka itu juga menentukan mimpinya atau ru'yah shadiqahnya itu seperti apa. Seperti itu. Dikarenakan walidzalika yad'aful al-itila wa la yakhlu min syaubil misal. Lakinil al-khalal la yafduru fin naum. Nah, cuma kan bedanya apa ketika orang tidur? Jadi tidak semua indranya itu terputus dari alam dunia ini, tidak. Nah, jadi masih ada khayalnya, masih ada angan-angannya, ada ya. Itu yang menyebabkan apa? Tidak istilahnya tidak fana, bukan fana namanya, bukan fana. Cuman ada sebagian saja daripada indera tadi yang terputus hubungan dengan alam. Nah, itu saja sudah ada menghasilkan semacam ru'yah shadiqah atau mimpi yang benar ya, sebagai petunjuk pokoknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amal fana'u fa'ibaratun an halatin tarkudu fiha al-hawas wa la tastaghil. Sedangkan yang namanya fana yaitu satu keadaan yang mana indera semuanya itu tertidur, berhenti semuanya indera. Wala tidak berfungsi sama sekali. Orang ketika fana sudah, Allah ini nggak fungsi, telinga nggak fungsi, mata nggak fungsi, hidung nggak fungsi, semuanya khayal, semuanya nggak fungsi, semuanya nggak fungsi. Kenapa? Yang ada cuma Allah saja, nggak ada lain. Allah saja, yang lain nggak fungsi. Dijak ngomong nggak denger, ngelihat nggak, nampaknya aja gitu tapi dia tidak melihat. Hilang semuanya, nggak ada perasaan ini, perasaan apa dengan manusia yang dendam, yang kangen, yang ini, tak ada semuanya. Bersih, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidur, semuanya al-hawas itu. Nah, itu namanya fana. Kalau tadi tidur tuh hanya sebagian kecil saja. Kemudian wayaskunu fi al-khayal wala yusawwis. Nah, sementara ketika orang sudah fana, khayalan ini sudah enggak ada lagi. Enggak ada khayalan sama sekali. Sehingga khayalan itu tidak mengganggu. Kadang-kadang kita ini hidup terganggu oleh khayalan aja. Menghayal ini, menghayal ini, menghayal ini, menghayal ini. Itu tulul amal. Nah, itu sebetulnya mengganggu orang untuk Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya, ya, membuka tabir. Khayal itu sebagai dinding, ya, dinding untuk penyingkap tabir, sebagai dinding. Fa in baqiyat fil khayal baqiyatun maghlubah falam tu'athir illa fi muhakati ma yatajalla min alamil qudus. Hatta yatamassalul anbiya wal malaikati wal arwah al muqaddasah fi qalibil khayal. Tinggal khayal itu yang ada apa? Hanya ya. Fa in baqiyat bil khayal baqiyatun lam yu'athir. Tinggal memang ada sebagian saja khayal yang tertinggal, tetapi itu tidak mempengaruhi
mukasyafahnya itu tidak mempengaruhi fana, yaitu khayal apa? Khayal yang berhubungan tentang hatta yatamasul anbiya wal azkar wal malaikah. Yang khayal itu kemudian sampai tentang masalah nabi, para malaikat, terus ruh-ruh yang suci. Nah, itu maksudnya ketika itu datang itu tidak ngaruh, karena anbiya, para malaikat itu semuanya itu termasuk sebagai kita itu bisa sampai kepada fana itu. Jadi tidak ngaruh. Nah, tidak ngaruh. Fahadhi umurun nabahtu 'alaiha litakuna mutasyawwiqan ila an tasira min ahli dzauq laha. Inilah perkara-perkara yang aku ingatkan agar engkau menjadi orang yang rindu, menjadi seorang yang ahli dzauq. Ahli dzauq itu ahli rasa, ahli dzauq, tapi rasa terhadap Allah Subhanahu wa taala, rasa di dalam zikir, rasa di dalam fana. Fa illam takun, walaupun umpamanya engkau belum sampai ke sana atau nanti belum sampai ke sana, sampai atau ya la samhallah, misalnya sudah berusaha ya, tetapi Allah belum berikan. Famin ahlil ilmi biha, dan supaya kalian juga tahu, termasuk ahli ilmu, mengetahui tentang hal tersebut. Fa illam takun, walaupun nanti walaupun kau belum bisa. Fa min ahlil iman biha, dan agar engkau ini termasuk orang yang mengimani tentang hal-hal tersebut. Orang ini kalau udah nggak percaya, nggak iman, macam mana mau dapat? Nah, macam mana mau dapat? Katanya orang waliullah itu ya orang yang beriman, orang mukmin, gitu aja. Orang tuh beda-beda. Nah, jadi ada orang yang menafikan waliullah, maksudnya yang orang waliullah itu ya orang yang beriman, ya sama saja ya. Nah, begitu seolah menafikan ada orang-orang khusus yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dinafikan dia. Orang kalau dah tak percaya gitu, macam mana dia mau sampai ke sana? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala satu derajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, darajat, yaitu derajat yang banyak. Nah, jadi iman tambah ilmu. Kalau beriman saja diangkat derajatnya satu, kalau walladzina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah akan diangkat derajat yang banyak, yang tinggi, lebih banyak. Karena para anbiya dia orang beriman plus ilmu, para aulia dia iman plus ilmu. Nah, itu makanya di situ letak keunggulan derajatnya. Wa iyyaka an takuna minal munkirin laha fatalaqal adzab syadida. Maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ingkar terhadap hal tersebut. Bilang muka syafat dan salah apa? Tak percaya. Para aulia itu Allah Subhanahu wa taala bukakan tabir. Ini orang tak percaya dia. Masya Allah. Kalau engkau tidak sampai, kau jangan kau anggap orang lain sama seperti dirimu. Ya, engkau mungkin tak sampai, tetapi orang lain itu sampai. Jangan ingkar. Waliullah itu tetap ada. Ya, istilahnya kalau di zaman Nabi itu ada umat-umatnya yang tidak beriman, ingkar, memang ada dengan kenabian, makanya ada mukjizat. Sekarang dah tak ada nabi, yang ada wali, ada orang yang ingkar dengan wali. Fatalaqal adzab syadid, maka engkau akan mendapatkan azab yang pedih.
Idza kusifta bil haqqi inda sakaratil mauti alladhi kunta minhu tahid wa qila laka laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasruka al-yawma hadid. Fatalaqal adzaba idza kusifta bil haqqi sakaratul maut inda sakaratil maut. Nah, nanti ketika engkau sekarang ingkar, ya, engkau akan mendapatkan nanti azab yang pedih. Maka ketika nanti akan dibukalah tabir kebenaran itu ketika sakaratul maut. Nanti orang kalau udah sakaratul maut itu baru Allah buka hijab. Mau orang soleh nggak soleh dibuka hijabnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, baru tahu dia. Malaikat yang diletak yang dia nampak Israel ini siksa ini dibuka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru tahu. Jadi sekarang ingkar, tapi nanti kalau kau mati baru kau tahu apa yang namanya mukasafat. Mukasafat yaitu Allah buka tabir kebenaran itu. Wa qila laka laqad kunta fi ghaflatin min hada. Sungguh kata Allah, engkau dulu telah lalai dari ini. Fakashafna anka ghita'aka fabasruka al-yawma hadid. Maka kami buka darimu penutupmu. Fabasruka al-yawma hadid. Yang dulu waktu sehat-sehat gini dia tak percaya gini. Pas sakaratul maut dibuka semua takbir, nampak surga, nampak neraka, nampak malaikat, nampak ini, nampak azab, nampak ini, semuanya nampak. Kenapa? Ya karena waktu itu orang kalau dah mati dah tak mikir macam-macam lagi dia. Tak mikir game lagi, tak mikir ini, tak ada mikir lagi. Tak mikir nak jual tanah lagi, tak mikir jabatan lagi, tak mikir lagi. Allah bukakan semua. Baru tahu, waktu itu terbelalak matanya, baru nampak. Ternyata ini dia. Itulah yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wali-walinya sebelum sakaratul maut. Jadi para aulia ini mereka sudah Allah buka tabirnya sebelum sakaratul maut, mereka dah tahu. Orang-orang awam, orang-orang yang enggak soleh tunggu sakarat baru dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala yahfadna, semoga Allah memberi kita husnul khatimah semuanya. Makanya orang seperti apapun ketika di akhir hayat sakarat, naudzubillah, yang meninggalnya enggak bagus dan lain sebagainya. Kenapa kok bisa begitu? Karena Allah sudah buka tabirnya. Allah sudah buka tabir waktu itu. Enggak ada tabir sudah. Makanya di situ yang takut, yang apa dan sebagainya. Karena mereka melihat apa yang tidak dilihat oleh para penduduk bumi ini pada umumnya. Jadi itu terjadi. Walau anal imana wal ilmi, anal imana wal ilma wal dzauqa salatu darajatin mutabaidah. Fa innal innina mathalan yatasawwaru ay yusaddiqu biwujudi syahwatil miqa li ghairihi yaqbalu dzalika mimman yuhsinu dhannahu bihi wa la yattamihu bil kadhib wa dzalika iman. Sekarang kita membahas tentang iman, ilmu, dzauq. Tengok. Ini 3 derajat. Iman, ilmu, dzauq. Ini 3. Iman itu apa? Ini perumpamaan. Perumpamaan untuk memudahkan pemahaman. Jadi orang kalau orang umum nih, contoh orang ditanya, kau percaya tak dengan siksa kubur itu? Percaya? Kau percaya? Ya percayalah. Kan sudah ada hadis Al-Qur'annya ada Al-Qur'an, ada hadis menunjukkan ada keterangan. Percaya kamu? Percaya. Tapi nampak? Enggak nampak. Enggak pernah. Tapi percaya. Jadi ini namanya iman.
Makanya berbeda, nanti ada ilmu, ada dzauq. Ilmu itu mengetahui. Ada orang bukan hanya dia percaya gitu saja, tapi dia tahu. Begitu umpamanya seorang waliullah lewat aja ke kuburan tuh, nampak. Wah, si fulan ini kena gini, ini lagi disiksa lagi, nampak. Tidak. Dia bukan hanya percaya, orang awam percaya. Percaya Pak, ada Qur'annya, ada hadisnya, percaya. Tapi ada tingkat di atasnya itu nanti lagi adanya namanya ilmu, adanya namanya dzauq. 3 tingkatan itu. Percaya sama surga sama neraka, percaya. Iman. Apa? Ada Quran, ada hadis, keterangan ada. Kita yakinlah. Apa pula tak yakin? Rasulullah sudah bersabda, Al-Quran sudah menyebut. Masa kita tak yakin? Masa kita tidak iman? Iman. Nanti ada atas namanya ilmu, ada namanya dzauq. Adanya memang dia Allah buka tabir tuh, nampak surga, nampak neraka. Itu sudah di atasnya lagi. Maksudnya ini yang akan kita terangkan, yang akan diterangkan oleh Imam Ghazali. Ini. Pertama, ini untuk memudahkan pemahaman. Fa'inal inin masalan yutasawwaru ayusaddiqu biwujudil syahwatil biqa' li ghairihi. Yaqbalu zalika mimman yuhsinu dhannahu bihi wala yatahimu bil kadzib wa zalika iman. Semacam sekarang contoh ada orang yang impoten, itu untuk memudahkan pemahaman saja. Umpamanya dia ini percaya, kalau dia ini percaya bahwa sesungguhnya umpamanya laki-laki itu sebetulnya mempunyai satu nafsu istilahnya, bisa berhubungan dengan lain jenis, bisa. Padahal orang impoten itu kan nggak bisa melakukan hubungan. Tapi dia dikasih tahu orang laki-laki itu yang aslinya, yang normalnya itu bisa berhubungan. Sementara dia ini orang yang impoten. Terus yang ngomongin dia ini orang yang memang dia percaya terhadap omongannya ini. Jadi ketika orang bilang orang laki-laki itu sebetulnya normanya itu bisa berhubungan dengan perempuan, padahal orang ini dia tidak pernah merasakan. Memang istilahnya nggak pernah dia merasakan yang seperti itu. Tapi dia ketika yang ngomongin ini orang yang bisa dia percaya, maka dia percaya dengan saya percaya omongan kamu, percaya walaupun saya tidak membuktikan, karena dia tidak bisa membuktikan. Dia tidak, aku laki-laki tapi aku tidak bisa, tapi kau bilang bisa ya sudah aku percaya, berarti aku memang yang tak bisa. Contoh maksudnya itu begitu, walaupun dia itu tidak bisa melakukannya, tapi dia percaya aja, aku percaya sama engkau omongan. Sebetulnya laki-laki itu bisa. Itu maksudnya tanpa dia bisa merasakan, tapi dia murni hanya dengan percaya dengan omongan orang yang jujur tadi yang dia percaya. Wadzalika iman. Ibaratnya begitulah ibaratnya iman. Ya semacam saya terangkan itu tadi, orang percaya terhadap surga neraka atau siksa kubur, terhadap malaikat. Enggak pernah lihat malaikat. Enggak pernah lihat malaikat. Tapi ketika Rasulullah SAW menerangkan malaikat, di dalam Al-Quran ada malaikat, enggak pernah lihat. Tapi aku yakin Quran itu pasti benar. Rasulullah nggak pernah bohong. Ya aku percaya walaupun aku nggak pernah lihat. Iman itu namanya. Wa yutasawwaru ayya'lama bil burhan wujuduhu li ghairihi wa huwa ilmun. Wa yutasawwaru ayya'lama bil burhan wujuduhu li ghairihi wa huwa ilmun. Wa ma'khadhuhu qiyasun ayyandura illa sahwatihi li ta'amin masalan fayakisu biasa wa talwiqa wa kullu zalika ba'idun an idrak haqiqati sahwa bi wujudi halam. Wa kadzalikal maradu ya'rifuhu al-ami as-sahih wa yu'manu bihi wa ya'rifuhu at-tabibu as-sahih bil burhan wa huwa ilmun wa man lam yasir maridan lam yahsul lahu az-zauq. Maka dzalikal aqlu fil fana fit tauhid wa dzauqul musyahada wal ilmu qiyasun wal imanu qabulun husnidzan mal infikaki anit tuhmah. Terus lagi yang namanya ilmu itu, kalau ilmu itu dia ayya'lama bil burhan wujuduhu li ghairihi.
Dia tahu tetapi dengan bukti. Dia tahu tetapi dengan bukti. Tahu dengan bukti. Jadi kok bisa percaya kamu? Ada buktinya. Bukan hanya sekedar apa namanya nih? Dia bilang si fulan tadi bilang surga itu ada. Percaya kamu? Percaya karena kamu yang bilang, aku percaya. Tetapi kalau yang namanya ilmu, nanti dia dicarikan burhan, dalil, ya, kiasan, dalil dicarikan. Semacam atau tadi kalau mohon maaf, kalau yang masalah tadi itu dalilnya dari mana, buktinya dari mana? Buktinya ya dari, pokoknya dia laki-laki, dia punya kawan juga laki-laki. Buktinya apa kalau orang laki-laki itu bisa melakukan istilahnya hubungan? Sementara dia bilang enggak bisa, bisa. Mana buktinya? Kawannya laki-laki dan kawannya bisa. Biasanya dia juga tahu. Nah, itu maksudnya dengan pembuktian itu yang namanya ilmu, bukan hanya sekedar percaya tapi dia membuktikan. Maksudnya tahu ada buktinya. Kemudian wa kadzalikal qaulu bil fana fit tauhid wa dzauqu musyahadah wal ilmu qiyasun wal imanu qabul. Sedangkan begitulah yang disebut dengan fana, al fana fil fana fit tauhid. Sedangkan fana itu di dalam tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fadzauq musyahadah. Fana tauhid, pokoknya Allah. Tok dah, enggak ada lagi nyebrang-nyebrang lain. Kemudian dzauqu musyahadah, dzauq itu musyahadah. Allah menampakkan, Allah Subhanahu wa taala menampakkan. Wal ilmu qiyasun, ilmu itu tadi dengan bukti-bukti. Wal imanu qabulun bi usnidzan wal infaqu anit tuhmah. Sedangkan iman itu percaya dengan persangkaan yang baik. Kalau orang ini enggak bohong, dia bilang apa? Aku percaya. Nah, itu iman. Semacam kalau kita ya iman tentang iman kita Islam, ya berarti percaya terhadap Al-Qur'an dan hadis walaupun istilahnya tidak membuktikan secara indera sendiri. Faja'id antasira min alil musyahadah falaysa al-kharu kal muayyanah. Maka berusahalah untuk menjadi orang yang ahli musyahadah. Ahli musyahadah, ya. Musyahadah, syahadah artinya menyaksikan. Jadi al-musyahadah itu dia menyaksikan hal-hal yang tidak disaksikan oleh orang awam. Dia namanya ahli musyahadah. Para ulia ahli musyahadah. Itu maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepadanya yang hal-hal yang tidak ditampakkan kepada orang lain, yang tidak tampak oleh orang lain. Fa in qulta faqad azamta amra dzikri wal wa afdalu am qiraatul Qur'an. Kemudian kalau engkau bertanya, sungguh engkau telah mengagung-agungkan urusan zikir nih. Apakah zikir itu lebih utama daripada membaca Al-Qur'an? Engkau ini sudah mengagung-agungkan masalah zikir nih. Apakah zikir itu lebih utama daripada membaca Al-Qur'an? Gimana jawabnya Imam Al-Ghazali? Fa'lam anna qira'atal Qur'an afdalu lil khalqi kullihim illa lidzahib ila Allah azza wa jalla wa huwa afdalu lidzahib ila Allah ta'ala fi jami' ahwali bidayatihi wa fi ba'di ahwalihi fi nihayatihi. Fa innal Qur'ana wa huwa al mustamil ala sunufil ma'arif wal ahwal wal irsyad ila tariq. Ketahuilah bahwa sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu lebih utama bagi seluruh makhluk. Membaca Al-Qur'an itu lebih utama lah bagi seluruh makhluk. Illa lidzahib ila Allah azza wa jalla, kecuali bagi orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara seluruh makhluk, secara umum ini Al-Qur'an lebih utama daripada zikir yang seperti itu tadi. Nah, untuk orang pada umumnya di seluruh alamnya, kecuali orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang menuju kepada Allah tak baca Quran, tidak. Dia zikir juga, baca Quran juga maksudnya. Nah, tetapi karena dia punya satu target tersendiri, mereka wa afdalul lidzahib ila Allah fi jami' ahwali bidayati.
Jadi berzikir ini kata-kata lebih utama bukan berarti meninggalkan Al-Quran, jangan salah. Kata-kata lebih utama bukan berarti meninggalkan Al-Quran, jangan salah. Kalau ada orang yang zahib ilallah, istilahnya mau zikir tok Qurannya nggak bisa baca, ya gimana? Ya, bukan berarti. Maksudnya afdol ini bukan berarti terus meninggalkan. Wa huwa afdalul zahib ilallahi fi jami' ahwali bidayati. Jadi zikir itu lebih afdal bagi orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan pada awal perjalanannya. Jadi istilahnya ke thariqah, makanya disebut dengan thariqah. Thariqah itu jalan menuju Allah, zahib ilallah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau thariqah ternyata zikir semuanya. Mau thariqah apa? Semuanya zikir. Qadiriyah, Naqsabandiyah, Sadiliyah, Satariyah, Maulawiyah, Darqawiyah, Alawiyah, banyak sudah, Tijaniyah dan lain sebagainya. Itu semuanya dia ada tertib-tertib zikir. Kok gitu ya? Ini keterangan Imam Ghazali ini di sini. Tapi itu bukan berarti Al-Qur'annya ditinggalkan atau Al-Qur'annya tidak baca atau nggak bisa baca Al-Qur'an. Karena itu sudah standar, harus semuanya melakukan. Sholatnya juga harus baik, Qur'annya juga baik, ibadahnya baik, baru naik kelas. Ini TK tak tamat nak kuliah, SD tak tamat nak kuliah, macam mana tuh? Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Orang SD nggak tamat, tahu-tahu dia nak kuliah, macam mana? Nah, makanya ini selesaikan dulu pendidikan dasarnya, SMP, SMA, baru dia kuliah. Nah, ini jangan kadang-kadang melompat. Nah, susah nak hatam, kuliahnya macam mana nak hatam? Tak selesai. Nah, SD-nya tak tamat. Engkau fikihnya kau belum bisa, ini sholatmu belum bagus, ini belum bagus. Tahu-tahu udah kuliah, maksudnya sudah melompat langsung ke atas. Dari bawah Quran belum bisa. Bahwa semacam ilmu-ilmu yang lain, akidah apa segala macam, ya dipelajari. Macam mana? Rukun iman, rukun Islam dan sebagainya. Kemudian wa fi ba'di ahwali fi nihayatih. Dan nanti zikir ini juga paling utama di akhir perjalanannya ini, di sebagian urusan di akhir perjalanannya nanti ini zikir menjadi hal yang paling utama. Nah, sebagian tapi tidak full. Fa inal Qur'ana wa huwa al-mustamil ala sunnah fil ma'arif wal ahwal wal irsyad ila tsariq. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab Al-Quran itu adalah sesuatu yang mencakup semua ilmu-ilmu, semua hal-hal, semua petunjuk menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa ditinggalkan. Quran tak bisa ditinggalkan, tapi zikirnya untuk orang yang zahib ilallah itu lebih diutamakan. Qur'annya nggak bisa ditinggal karena dia petunjuknya, nggak mungkin ditinggal. Famadamal abdu muftaqiran ila tahdhibil akhlaq wa tasilil ma'arif wal Qur'an wa aula bihi fa in jawaza zalika wastaula dzikra ala qalbihi bi'asu yartaji lahu ay yufdi bihi dzalika ila al istighraq. Nah, tengok. Kata Imam Ghazali, selagi seorang hamba butuh untuk membersihkan akhlaknya, membaguskan akhlaknya, menghasilkan ilmu-ilmu, maka Al-Quran itu lebih utama sampai dia melewati fase ini. Sampai dia melewati fase ini, baru kau nak zikir. Zikir kau habiskan, maksudnya. Jadi kalau orangnya ada masih la ilaha illallah, maka itulah kadang-kadang mohon maaf, masuk ke dalam thariqah itu bukan ibaratnya tuh tadi, dia ini harus berurutan, harus apa namanya ini, ada tangganya, semacam orang sekolah. Itu kata Imam Al-Ghazali, selagi orang tersebut masih membutuhkan
ilmu, pemahaman-pemahaman, pembersihan hati, ya, maka Al-Quran itu lebih utama, karena disitulah orang bisa mendapatkannya. Wa tasil ma'arif. Fa in jawaza zalika wastawla dzikra ala qalbi biasu yartajilahu ayyufdi bihi dzalika ilal istighraq. Nah, setelah dia melewati fase ini, baru dia melakukan zikir tadi, ya, sampai dia bisa sampai kepada derajat al-istighraq, tenggelam, ya, dan tenggelam di dalam zikir. Wa mudawwatu dzikri aula bihi, maka merutinkan zikir ketika itu lebih utama baginya. Fa inal qur'ana yujadibu khatirihi wa yasrahu bihi fi riyadil jannah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.